Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran, NIM 22024014047. Di sini saya akan mengerjakan tugas final, analisis dan perancangan sistem. Jadi langsung saja, itu yang pertama, penjelasan dari definisi flowchart. Flowchart adalah sebuah diagram yang menggambarkan alur proses atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah secara grafis. Flowchart menggunakan simbol-simbol standar seperti persegi panjang, jajar genjang, dan panah untuk mempresentasikan proses input atau output, keputusan, dan arah aliran kerja. Yang kedua, jelaskan definisi dan contoh diagram objek. Definisi diagram objek. Diagram objek atau objek diagram adalah representasi visual dari objek-objek dalam sistem beserta relasi antar objek tersebut pada suatu saat tertentu atau snapshot. Diagram ini menunjukkan instansiasi dari kelas diagram. Contoh diagram objek, misalnya dalam sistem perpustakaan terdapat objek buku 1, titik 2 buku, anggota 1, titik 2 anggota, pinjaman 1, titik 2 pinjaman. Relasi antar objek, anggota 1 meminjam buku 1 melalui pinjaman 1. Yang ketiga, proses desain antarmuka atau interface design. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan pengguna, yaitu memahami siapa pengguna dan apa yang mereka butuhkan dari antarmuka. Perancangan wireframe atau mockup, yaitu membuat sketsa kasar dari tampilan antarmuka. Selanjutnya prototyping, yaitu membangun model awal interaktif dari antarmuka. Selanjutnya evaluasi dan uji coba, menguji antarmuka dengan pengguna untuk kemudahan dan keefektifannya. Dan yang terakhir, literasi desain, memperbaiki desain berdasarkan masukan pengguna dan hasil pengujian. Nomor 4, pengertian dan tujuan UML. Pengertian UML. UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berbasis objek. Tujuan UML yaitu menyediakan cara visual untuk memahami, merancang, dan mendokumentasikan sistem, memudahkan komunikasi antar tim atau developer, analisis, klien, dan menstandarkan dokumentasi sistem. Yang kelima, definisi dan contoh use case diagram. Use case diagram menggambarkan interaksi antar aktor dan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi atau use case yang dapat dilakukan oleh aktor dalam sistem. Contoh, bank ATM. Penjelasan use case diagram bank ATM. Diagram ini menggambarkan fungsionalitas utama sistem ATM. Yang pertama itu customer dapat melakukan, yaitu check balance, deposit funds, withdraw cash, dan transfer funds. Yang kedua, ATM technician melakukan, yaitu maintenance dan repair. Yang ketiga, bank merupakan entitas eksternal yang berhubungan dengan seluruh proses dalam sistem. Diagram ini menunjukkan peran masing-masing aktor dan interaksinya dengan fitur utama ATM, seperti pada contoh gambar yang ada di samping. Yang keenam, contoh activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur kerja atau proses bisnis secara berurutan. Contoh gambarnya itu seperti pada gambar yang di samping ini, dan penjelasan activity diagram pengelolaan user, yaitu diagram ini menunjukkan proses pengelolaan data user, dimulai dari pemilihan jenis pengolahan, yaitu insert, update, atau delete. Kemudian sistem menjalankan proses sesuai pilihan, yaitu insert data user, update data user, atau delete data user.
Setelah proses selesai, data akan disimpan dan aktivitas berakhir. Yang ketujuh, manfaat sequence diagram. Manfaat sequence diagram yaitu sequence diagram adalah jenis diagram UML yang menggambarkan interaksi antar objek dalam urutan waktu tertentu. Berikut manfaat utamanya. Yang pertama itu menunjukkan urutan interaksi secara jelas, menampilkan urutan pesan dan proses antar objek atau aktor sistem secara kronologis sehingga memudahkan pemahaman alur sistem. Yang kedua, membantu perancangan logika sistem berguna dalam tahap analisis dan desain untuk memodelkan bagaimana komponen sistem saling berinteraksi. Yang ketiga, komunikasi tim lebih efektif. Diagram ini menjadi alat visual yang mudah dipahami oleh tim developer, analis, dan stakeholder non-teknis. Yang keempat, memudahkan dokumentasi sistem. Sequence diagram berfungsi sebagai dokumentasi visual interaksi proses yang dapat digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Dan yang terakhir, yang kelima, mengidentifikasi kebutuhan sistem, membantu menemukan kebutuhan sistem, logika pemrosesan, dan potensi kesalahan sejak awal. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.